Selamat pagi pemirsa, Jejak Investigasi kembali hadir membersamai aktivitas Anda. Bersama saya Bakiatuddiniyah, inilah Jejak Investigasi. Apa yang terlintas saat kata pasar malam terngiang di telinga Anda? Pasar malam atau pasar yang kita kenal dengan istilah pasar kaget merupakan sebuah pasar tradisional sederhana yang digelar setiap malam pada tempat dan waktu tertentu. Pasar ini sangat cocok untuk bersantai, menikmati wahana, dan hiburan sederhana bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Namun siapa sangka, setelah terjadinya sebuah peristiwa kebakaran pasar malam, pada Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 8 malam, tepatnya di Kampung Ciliwung, Desa Kaduberem, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Pasar yang semula menjadi tempat hiburan sederhana ini, kini menjadi tempat yang harus dihindari oleh masyarakat Ciliwung. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut Jejak Investigasi. Saat ini kami menuju ke lokasi TKP yang berada di Desa Kaduberem, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Di lokasi inilah tempat kejadian di mana pasar malam ini dibakar oleh keluarga korban yang meminta pertanggungjawaban kepada pihak Korsel akibat dari kelalaian operasional Korsel, yang mana hal tersebut mengakibatkan salah satu anak yang menjadi korban sengatan listrik hingga tewas. Ini adalah lokasi pasar malam yang ditutup oleh Polresta Serang, yang berlokasi di Kampung Ciliwung, Desa Kaduberem, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Lokasinya tepat berseberangan dengan jalan raya. Lokasi tersebut saat ini sudah dalam pengawasan polisi. Terlihat garis kuning yang membatasi menandakan bahwa area ini sudah dalam tahap pengamanan pihak polisi. Waktu kejadiannya pas malam minggu kira-kira setengah 8. Setengah 8 katanya habis hataman Quran, anaknya kesini kira duduk di sana tuh di depan helikopter. Gak lama beli es katanya, sambil duduk sambil minum es, ya kejadian kesetrum langsung di situ. Nggak lagi naik wahana anaknya mah, mungkin ada korsleting listrik kali ya. Kayaknya mau dibakar sama keluarga korban, bukan korsleting listrik. Dibakar karena nggak terima kan, keluar anak lagi sehat bugar, datang masuk rumah udah nggak bernyawa. Cuman emosi sesaat lah, nggak ada, cuman itu doang. Nggak ada yang lain, cuman tunggal satu orang.
nggak ada pemadam kebakaran, cuman itu mah semati-matinya aja. Warga mah nggak ikut-ikutan, cuman korban doang. Perdana Malam itu Bu? malam Sabtunya itu muter, cuman sebentar. Mas kok sebentar? Enggak, cuman ngecek doang, takut ada bau kendor sama korsleting listrik. Saya tanya, dia pas mau makan. Perdananya mah nanti malam minggu teh. Iya, perbuka yaitu malam minggu. Malam Sabtu emang udah muter, cuman sebentar. Terus saya tanya pas dia mau makan itu, pas mau makan, kok mas sebentar muternya? Enggak, cuma ngecek doang, takut baunya ada yang kendor sama ada takutnya ada korsleting listrik. Dia juga ngomong itu, tapi nggak tahu siapa-siapanya mah ya. Itu mah cuma karyawan Korsel. Cuma saya tanya satu orang. Nggak ada warga sini yang jualan gitu, nggak ada. Iya. Nggak ada warga yang ikut berkontribusi jualan di sini? Nggak ada. Paling warga sekitar mah, warga sini ada yang kerja biasa, yang nungguin loket, yang nungguin pop es, stan pop es tuh banyak, stan pedagang bawaan sana banyak. Kalau warga sini yang ikut kerja gitu kan. Tapi kalau orang sini jualan di dalam nggak ada. Cuman emosi sesaat. Menurut keterangan salah satu warga Ciliwung ini, aksi tersebut dipicu oleh tewasnya seorang anak kecil berusia 12 tahun yang tersengat listrik saat berada di sekitar wahana pasar malam. Anak yang merupakan warga Cipatat, Pabuaran, sekaligus cucu dari seorang dewan di Pabuaran ini menjadi korban pada Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tahu, jadi ceritanya tuh kemarin kan namanya malam minggu, rame kan, besoknya hari libur gitu loh. Banyak anak-anak kecil, anak-anak remaja tuh jadi pada main ke sana. Nah, kejadiannya itu si anak kecil ini abis ngaji. Jadi habis ngaji masih pada pakai sarung, namanya kelas 6 SD. Jadi dia tuh langsung main ke Korsel sama teman. Nah, nyampe Korsel itu kan karena banyak wahana-wahana, terus banyak kabel-kabel yang berserakan. Karena si petugasnya itu tidak memperhatikan keamanan si kabel-kabel itu, jadi tuh banyak yang bercecer, terus yang nggak dilakban pakai lakban hitam. Sebenarnya kalau emang si petugasnya menjaga keamanan itu, menjaga si kabel itu, pasti bakal dirapihin gitu dong. Pakai apa? Pakai lakban hitam itu. Ya. Jadi pas main sama temen-temennya nggak ngeh, si anak ini pas lagi jalan malah ngincek si kabel. Abis ngincek si kabel, kesetrum kan, badannya kesetrumnya dari kaki, cuman yang bagian yang kena itu yang paling parah sebelah kanan, kalau nggak salah sebelah kanan. Jadi dibawalah ke puskesmas setempat. Nah, nyampe puskesmas setempat itu si anak ini masih sadar, masih bernyawa lah. Terus dibawalah ke rumah sakit, ke Bayangkara kalau nggak salah. Nyampe rumah sakit bukannya langsung dapat penanganan, tapi nggak langsung dapat penanganan sama dokter. Jadi nyampe rumah sakit itu langsung dikatakan sudah tidak bernyawa, jadi meninggal. Datanglah ke Ciomas itu, ke rumah kediaman dia itu jam 9 atau setengah 9 pokoknya. Nyampe kayak gitu, keluarganya histeris, orang tuanya histeris. Jadi si orang tuanya ini dan keluarganya langsung ngambil golok, jadi main hakim sendiri. Jadi mereka tuh enggak menyerahkan kepada pihak berwajib karena mungkin emosi ngelihat anak bungsu, terus keadaannya pulang ngaji lagi main, terus langsung kena sengatan listrik gitu loh. Jadi langsung lah emosi, ngebawa golok langsung nyamperin ke TKP. Sampai TKP karena mungkin orang-orang pihak Korselnya pendatang, jadi takut untuk menghadapi pihak keluarga. Gak ada yang menghadapi lah. Jadi karena merekanya ngerasa bersalah atas kelalaian yang terjadi, karena si kabel-kabel ini kan dari awal nggak mereka rawat dengan safety, nggak keamanannya nggak terjaga gitu. Jadi pas ada kejadian kayak gitu pada takutnya tuh karena mereka salah. Nyampe sana sepi,
udah meluap lah keluarganya, karena di lingkungan desanya pun di situ rata-rata keluarga besar korban. Jadi membeludaklah dan dibakar itu wahana-wahana yang ada di sana. Itu tuh pure dibakar oleh pihak keluarga yang nggak terima karena anaknya meninggal gara-gara ada Korsel ini gitu, dan kelalaian pihak Korsel. Kondisi Korsel sekarang masih di garis polisi, tapi nggak ada kayak Kelanjutan gitu. nggak ada kayak perombakan atau kayak dibubarin kayak segala macam, jadi dibiarin terbengkalai gitu aja. Jadi ada warga sekitar yang mengira mungkin bakal ada kejadian rekortasi ulang atau mungkin kejadian perkara ulang, tapi sampai sekarang pun nggak ada gitu. Jadi masih dibiarin aja. Sebenarnya kalau berdampak untuk masyarakat sekitar enggak, karena mungkin masyarakat sekitar hanya orang-orang yang porter, hanya yang membantu dari pihak parkir atau pihak penanggung jawab, bukan yang pengelola aslinya. Jadi nggak ada kerugian yang dirasakan dampaknya untuk masyarakat gitu. Tapi malah kerugian ini yang dirasakan ini oleh pihak Korsel pihak Korsel, karena setelah kejadian ini mereka bakal susah mendapatkan izin dari Kapolsek setempat dan pemerintahan desa setempat gitu. Sebenarnya mah harapannya tuh lebih bisa dijaga aja, dijaga dari keamanannya, kenyamanannya, dari semuanya lah. Jadi biar nggak terjadi kayak gini lagi. Sebenarnya sehari sebelum itu ada warga sekitar yang main ke situ terus mengingatkan, "Mang, ini nih awas," katanya, "bahaya kabel, mendingan dirapihin," pakai bahasa Sunda, "mendingan dirapihin, takut kenapa-kenapa." Besokannya langsung terjadian. Itu kan Korsel ada hari Jumat, 2 hari setelah itu langsung bubar kan. Jadi itulah. Dan kemarin tuh ngedengar ada 3 orang yang ditahan. Pertama pemilik Korsel, yang kedua penanggung jawabnya tuh orang desa sekitar, dan pihak ketiga ini nggak tahu siapa. Jadi si keluarga korban ini memutuskan mau lanjut ke perkara hukum atau damai itu setelah 7 harian tahlil ini gitu loh. Tapi nggak tahu tapi mendengar berita terakhir katanya penanggung jawabnya sudah keluar. Jadi bisa jadi mungkin damai, tapi si Korselnya masih terbengkalai gitu aja, atau mungkin sudah tidak berfungsi. Jadi si pemiliknya itu tidak membawa pulang si wahana-wahananya. Menurut keterangan Safa yang menjadi saksi saat kejadian tersebut, korban merupakan warga setempat yang sedang bermain ke pasar malam bersama temannya. Sebelum mengunjungi pasar tersebut, korban baru saja melakukan kegiatan hataman Al-Quran. Sesampainya di pasar malam, banyak sekali wahana dan banyak kabel-kabel yang berserakan. Ia juga menuturkan bahwa petugas dari pengelola pasar malam tidak memperhatikan keamanan kabel tersebut, sehingga tersengatlah listrik dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa sudah tidak dapat terselamatkan. Konfirmasi dari Kasih Humas Polres Kota Serang menuturkan bahwa hal itu benar terjadi akibat kemarahan ketika mencari pertanggungjawaban kepada pihak Korsel. Pihak Humas juga menuturkan terkait adanya penyelidikan lebih lanjut serta pasal-pasal yang terlibat di dalamnya. Berikut adalah wawancara kami dengan pihak Humas Polres Kota Serang. Ada salah satu pengunjung kena setrum aliran listrik di tempat kejadian tersebut. Setelah orang tersebut dibawa ke rumah sakit, kemudian masyarakatnya tahu, akhirnya timbul kemarahan dari masyarakat dan saudaranya, kenapa saudaranya sampai kesetrum. Setelah mencari penanggung jawabnya, ternyata tidak ketemu penanggung jawab pasar malam tersebut. Akhirnya masyarakat melampiaskan kekesalannya membakar Korsel yang berada di Pakuaran. Kemudian pihak kepolisian yang pertama dari Polsek Pakuaran datang ke TKP, memeriksa dan mengumpulkan alat bukti. Setelah itu Polsek Pakuaran memeriksa 3 orang
dari mulai pengelola, pelaksana sampai dengan tenaga teknis yang berada di lokasi pameran. Setelah dilakukan pendalaman, penyidik meningkatkan penyelidikan ke penyidikan yang masuk dalam pasal-pasal dan unsur-unsur perbuatan kelalaian yang mana dimaksud dalam pasal 359 KUHP hanya 1 orang. Yang intinya dari pasal tersebut adalah kelalaian tenaga teknis Korsel ketika memasang kabel-kabel untuk peruntukan Korsel tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, 1 orang diamankan oleh Polsek Pabuaran untuk ditindaklanjuti penyidikannya, kemudian melengkapi berkas perkara dan melengkapi barang bukti. Dan himbauan dari pihak kepolisian kepada masyarakat ketika akan berkunjung ke tempat-tempat hiburan, yang pertama adalah hati-hati dan teliti keadaan sekitar. Kelalaian pasti ada dan memang itu memerlukan watt yang tinggi, KWH yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan komersial tersebut. Yang diamankan itu karena ini pasalnya 359 adalah petugas kru komersial tersebut, karena berakibat dari awal pemasangan listrik yang tidak sesuai peruntukannya, listrik di korsel tersebut. Tapi untuk Itu akibat kemarahan ketika mereka mencari pertanggungjawaban ke pihak korsel, pada waktu itu tidak ada semuanya. Akhirnya warga marah, yang ada hanya tempat pasar malam dan korsel tersebut. Untuk semarang kami untuk warga adalah dimintai dulu secara intensif semuanya sebagai saksi dulu. Ya. Adapun penyelidikan lebih lanjut nanti ditentukan oleh pertimbangan penyidik. Ya. siap. Untuk pemirsa penikmat pasar malam, tidak perlu khawatir. Demi keharmonisan bersama, dihimbau kepada orang tua lebih berhati-hati dan terus dampingi buah hatinya saat ke pasar malam. Untuk pengelola serta tenaga teknis, hendaknya memperhatikan keamanan agar kelalaian seperti ini tidak lagi terjadi. Baik, kami cukupkan jejak investigasi kali ini. Bersama saya Bakiatuddiniyah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dalam jejak investigasi lainnya.
Aduh nih kalau boleh jujur gue sebenarnya nggak ngerti nih meeting ngomongin apaan. Tapi kalau gue lihat orang lain pada serius ya, pada ngerti kali ya, gue aja nggak ngerti nih. Baik Ismi, itulah tadi laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Ismi dan baiklah pemirsa, mungkin hanya itu laporan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Lama nggak, Pi? 3. Selamat pagi pemirsa. Jejak investigasi kembali hadir membersamai aktivitas Anda. Bersama saya Bakiatuddin ya. Ini ngekek lah. Buka deg-degan.